kayaknya saya bisa. Kalau saya nggak bisa, dari awal aja saya nggak bisa. Apaan? Itu bikin dodol. Ini bukan ini, cak. Hap. Ini bukan ini, coba pinjam. Coba. Yang dok. Bukan ya? Satu lagi. Ini kalau pas lebaran ya. Oh iya, begal. Bisa. Emang mereka maksimalnya begitu doang. Iya, makanya kita undang mahasiswa semua ada dari Indonesia Nunchaku Club ya. Ada Dawson dan juga ada Wesley di sini ya. Halo. Selamat datang di Morning Show. Udah tadi dengan pemanasannya ya pasti. Iya. Itu emang baru pemanasan atau udah beraksi? Masih pemanasan. Oh, masih pemanasan. Oh, lebih bisa ya. Luar biasa. Tapi segitu aja saya udah kayaknya nggak bisa padahal baru pemanasan gitu. Sebenarnya Nunchaku itu dari mana sih? Asalnya kalau kita yang tahu mungkin kalau masih kecil nontonnya filmnya Bruce Lee atau enggak Kura-Kura Ninja. Mereka menggunakan Tapi ini. sejarahnya biar saya jelasin, ini dimulai dari Okinawa lahirnya. Okinawa itu ada di selatan Jepang. Awalnya dimulai sebagai alat penebas dan penggiling padi. Jadi padi itu ditebas, lalu buat keluarin benihnya itu digiling. Oh gitu. Sebenarnya digiling dalam arti ditumbuk. Oh gitu. Gitu bisa. Dengan satu alat itu tadi, dengan Nunchaku itu tadi, menebas dan menggiling. Terus setelah itu? Mulanya dia mulai dari alat bela diri itu karena waktu itu ada perampok menyerang para petani itu, mereka nggak ada senjata tajam, jadi mereka menggunakan ini. Nah, baru lahirlah Nunchaku jadi sebagai alat bela diri. Oke, sampai dengan sekarang ya. Terus itu juga nggak salah, Bruce Lee yang mempopulerkan alat ini. Oh, bener ya, berarti saya bener Bruce Lee, ya kan? Nah, seenggaknya ada benernya. Nah, dari Jepang kemudian akhirnya kira-kira masuk ke Indonesia ya kan? Setelah mungkin orang melihat dari wah nih lihat film-film zaman dulu ya, ada Bruce Lee-nya, ada Ninja Turtle-nya segala macam itu. Akhirnya masuk ke Indonesia dan apakah itu yang menjadi kalian tertarik dengan Nunchaku ini atau seperti apa sih sebenarnya? Salah satunya sih iya itu. Salah satunya itu. Dilihat dari teknik bermainnya rumit dan menarik, artistik lah. Oh, oke. Dan alatnya ini kecil, ringan, gampang dibawa kemana-mana. Juga ketiga dia nggak tajam, jadi nggak melukai diri sendiri. Iya. Kalau Dawson? Ini saya ngelihat Mas ini kayak kakak saya deh. Mirip soalnya, mirip nggak jauh. Ini kayaknya abang saya udah lama nggak ketemu. Apa kabar Bang? Bisa ya. Sama tuh kan, mirip pemirsa juga bisa. Udah jangan ngaku abang. Ayo Dawson. Ini saya biar diajarin gratis. Kalau Dawson apa sih yang bikin tertarik dengan Nunchaku ini ya? Kalau awalnya saya nonton dari Bruce Lee dulu, lalu saya tertarik itu karena Nunchaku itu belum ada di bela diri yang kebetulan saya ikuti silat, saya pengen combine. Tapi kalau tadi bela dirinya apa tadi? Pencak silat itu memang bisa juga menggunakan memang sebenarnya dikombinasikan. Bisa juga sebenarnya. Yang kedua adalah Nunchaku di Indonesia lebih ke arah freestyle satu, tapi ada juga yang bisa mengajarkan fight style-nya, namun terbatas. Apa sih bedanya gerakan antara freestyle-nya sama tadi fight style-nya itu? Freestyle itu kayak Coba Dawson. freestyle itu contohnya Jauh. kita melempar satu bilah ke bilah lain, ya kan? Kalaupun misalkan kena tangan orang lain tetap jatuh gitu. Karena kita hanya untuk kesenian, hanya untuk menari. Tapi kalau untuk fight style, kayak misalkan kita untuk self defense, ya kan? Jadi ada juga sisi, tapi kita nggak mengajarkan bebas, soalnya itu. Ini kan kalau dilihat ada yang bahannya terbuat dari kayu terus juga ini apa nih bahannya? Aluminium. Itu yang dipakai sama aluminium. Ada teknik khususnya atau peruntukannya atau gimana sih? Ada perbedaannya nggak sih? Ada. Jadi kalau untuk pemula itu kita menyarankan pakai Nunchaku yang ringan atau ada foam. Kenapa? Kalau kita main kan ada yang lihat mantul-mantul badan. Iya, yang ada biru-biru ntar. Iya, itu kalau pakai Nunchaku yang berat lukanya lebih besar, memarnya lebih gede. Jadi lebih aman pakai yang ini. Kalau ini kan kepentok dikit kayak geli-geli doang gitu. Jadi nggak sakit lah. Jadi tapi kalian sudah lama menekuni Nunchaku, kalau kena ini masih biru-biru nggak sih atau udah terbiasa badannya gitu? Awalnya iya. Sekarang sekarang udah mulai mengerti, memahami. Gitu. Jadi kita mesti mempelajari dasar dulu. Berarti kalau dasar bagi yang pemula menggunakan Nunchaku dari yang berbahan dasar ringan ya, seperti ini ya. Atau ada foamnya. Nah, kalau yang udah expert, yang udah jago nih, itu baru boleh pakai yang kayu atau yang lebih berat lagi. Atau ditambahin
Kalau mau pakai yang ringan juga nggak apa-apa. Oh Oke. gitu. Tadi Dawson bilang ada yang buat freestyle dan ada yang fight style. Nah ini mereka saat bergabung bersama komunitas gitu, kita bisa memilih atau harus menguasai apa dulu nih? Ya. Di komunitas step-by-stepnya, INC yang ini mungkin untuk ada yang freestyle. gampang. Cuman kalau untuk fight style-nya kita agak private. Gitu, agak private. Jadi tidak terlalu ditunjukkan di depan publik. Kita tidak, tujuan INC didirikan sendiri itu untuk membuat image orang sama nunchaku yang terkesan senjata bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Iya, karena kalau jalan, kalau misalnya image-nya bawa double stick kemana-mana, kesannya wah nih mau ngajakin berantem, ngajakin ribut nih gitu kan. Mungkin karena itulah fight style-nya tidak bisa, maksudnya harus private gitu, tidak bisa langsung random aja gitu ke setiap orang diajarkan ya. Ya, kalau apa namanya pengen tahu teknik-teknik dasarnya deh, mungkin bisa dikasih tahu. Karena kan kebetulan juga nunchakunya ini yang aluminium ya. Oke. Coba Wik, yang Nunchaku dasar. sendiri Gimana? secara teknik dibagi jadi 3 tingkatan. Oke. Dasar atau basic itu yang paling pertama. Kedua intermediate atau lanjutan. 3 expert atau mahir. Kayak les bahasa Inggris ya. Basic sendiri itu dimulai dari grip dan striking. Grip dan striking itu jadi dimulai dari cara pegang kita. Kita megang di sini dekat rantai sebagai kontrol. Itu Jangan di tangan sini. apa mas? Kanan ya? Tangan kanan. Kanan ya. Kok saya jadi Maaf, saya Ya. Kenapa dekat rantai? Biar nggak cepet jatuh. Kalau kita mulainya di sini lebih berat dan cepet jatuh. sip. Lalu striking itu adalah basic menebas, memukul. Oh, saya kabur dulu deh kalau mereka yang nebas ya. Bahaya. Tuh kan saya jauh-jauh. ya. Kita tarik sini, lalu tebas. Mukul Yuk, biasa. Wik. Cak sanaan ke cak. Ah, oke. Iya. Aduh. Kena tangannya. Geli ya. Apalagi cuma ada geli, foamnya geli. cak, Geli. Mayan. Oke. Tebas. Gimana sih? Tebasnya tadi Di sini gimana? Kita mulai dari bahu sekali, kanan taruh. ke pinggang kiri. Taruh. Ini Ya kan? yang dekat rantai. Itu berakhir di sini. Jadi set. Pelan-pelan aja dulu. Dulu. Pelajari dulu flow-nya. Atau, Oke, sip. Oke. Terus mas? terus teknik kedua itu adalah bouncing. Bouncing itu yang orang-orang suka tanya, emang kalau nunchaku mantul di badan nggak sakit ya? Iya, Ah, benar. Itu adalah bouncing. Jadi kalau kita mantulin ke badan itu, kayak tadi kan kena di sininya, karena buat badan yang karena kena di posisi yang salah. Ya lumayan sih. Merah ya? Merah ya. Terus? Nah, yang harus dipantulin itu adalah bagian yang ini, bukan yang ujung. Bagian yang ujung ini buat memukul. Jadi kalau ini saya pantulin gini segitiga, dia nggak cuma sakit. bouncing doang. Ya mantul kayak Dan kayak yang dribble. sebenarnya yang kena ke badan kita bagian Ini, rantainya ya. rantai ini sini. Rantai boleh, sini boleh. Bagian fleksibelnya. Wih, kok gerakan ini kayak mandi ya? Ini benerin anduk ke atas. Kalau main dua bisa digabung kayak gini, menyilang. Nah, ini kalau udah jago. Oke, nah, gerakannya itu harus segitiga seperti itu ada maknanya atau bagaimana? Ada. Jadi kalau kita mulai dari sini, tujuannya? ada lawan kiri, ada lawan kanan. Oke. Tebas 1, tebas 2. Ini kan tangan kita kunci. Jadi kita harus balikin lagi. Nah, itu kan 2 ya, itu 2. Kalau yang satu juga seperti itu, Dawson? Yang satu dari aplikasi bisa seperti ini, misalkan itu versi freestyle. Versi freestyle misalkan satu pukul dari bawah ke dagu. Oh, dari bawah. Ke dagu lawan. Ya. Atau ke tangan lawan dulu. oke. Saat dia mau menyerang. Lalu yang kedua bisa lewat pelipis, satu. Kan miring. Ya. Pelipis. Kita hantam pelipis. Lalu pelipis lagi, hantam balik. Cukup sederhana, segitiga sesederhana Sebenarnya itu. sama ya, hampir Tapi sama. ini versi freestyle, ini fight style. Fighting. Oke, kita tadi sudah ada gerakan-gerakan untuk beginnernya ya. Tadi Syakri sama Wiki harus mengaplikasikan habis ini. Oh, Saya mau lihat iya. bisa. Sama Kita- tinggal satu lagi, teknik dasar yang paling penting yang pasti hampir setiap orang tonton di YouTube kah atau TV itu teknik switching. Perpindahan tangan. Ya kan misalkan kayak kalau Bruce suka pindah tangan. Oh iya. Nah, itu kan sangat basic sebenarnya, itu ada di basic. Oh gitu. di basic. Itu di basic juga. Padahal kelihatannya kayak udah expert gitu ya. Iya. Oke. Ini sip. kelihatannya gampang-gampang susah, padahal susah beneran. Ya udah ya, kita akan kembali pemirsa usai jeda Ya. pariwara. Kami akan kembali sesaat lagi.